Kita mau tanya Enji, itu hari raya kurban for siapa sih? Soalnya waktu di kampung di Manado, kita pulang-pulang tiba-tiba, so ada sapi, so ada kambing 1 kilo. Dapat berbagi, tapi acara di mana ini? Dorang belum mau masak soalnya. Tapi di Manado berarti ada juga ya? Ada, kita dikasih, kita bingung ya. Ada yang orang tuh ya Buts ya, warisan yang bukan dia cari. Ya kan, ketika orang tuanya meninggal ini bisa berantem loh, padahal dia nggak nyari, betul. ya kan? Tapi dia berantemin, berasa seakan-akan dia punya. Nah, padahal itulah pesannya di dalam Idul Adha ini, kita untuk berkorban. Terus waktu kamu masuk di diklat itu, di penjara. Iya. Apa-apa. Itu korbannya bagaimana? Kalau dulu, jadi gini, tahun lalu juga pas aku bebas, aku udah berkorban. Nah, aku ada... Atau sebagai korban? Oh, jadi iya Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kema. Masya Allah, apa kabar? Ya Allah, mudah-mudahan senantiasa sehat, terus diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, rezekinya berlimpah gitu. Dan sebenarnya tuh hari ini nggak ada niatan buat podcast, apalagi sama ini nih sebelahnya aku nih Mr. Boots. Aduh, kayaknya malas banget deh ngeliat mukanya. Cuman dia tuh dari kemarin kepo pas aku lagi ngubungin untuk beli sapi gitu kan, dalam rangka korban Idul Adha. Nah, Boots tuh nanya-nanya, aduh, ya udah, lu mau nanya apa sih sebenarnya? Kita mau tanya Enji, itu hari raya kurban for siapa sih? Soalnya waktu di kampung di Manado, kita pulang-pulang tiba-tiba, so ada sapi, so ada kambing 1 kilo. Dapat berbagi, tapi acara di mana ini? Dorang belum mau masak soalnya. Tapi di Manado berarti ada juga ya? Ada, kita dikasih, kita bingung ya. Berarti Boots termasuk golongan fakir miskin dan anak-anak terlantar kan? Kita nih tahu, tapi kira mau acara tuh. Nah ini canda, tapi nggak benar soalnya kalau di dalam Islam itu, gitu ya, sebelum kita ngomongin hakikatnya Idul Adha itu apa, tapi hasilnya artinya dagingnya itu harus diberikan kepada mereka yang tidak mampu atau yang membutuhkan. Jadi mungkin kalau Boots terima kemarin itu, Boots dikategorikan sebagai salah satu orang yang ini ada masalah. Kita miskin hati, makanya kita mau cari tahu, no? Ya mas habis itu. Nah, aduh kita usah tertawa ini. Enggak, maksudnya aku gini loh. Kalau di Islam itu kan, Idul Adha itu lebih kepada hari raya kurban. Jadi pasti sama lah ceritanya ya. Kalau misalkan kita kan Nabi Ibrahim, itu kan punya anak. Abraham anak, ya. Nabi Ismail. Nah, Ismail. Iya. Nah, ketika itu Allah meminta untuk menyembeli anaknya. Oke. Nah, maknanya sebenarnya lebih kepada maukah engkau mengorbankan? Benar, ya. Kalau orang kan Yakub, ini Ismail, iya, begitu benar. Ya. Jadi sebenarnya lebih kepada kita ini kan kadang-kadang merasa terlalu banyak memiliki. Benar. Nah, kan badan kita miliki, harta kita miliki, anak kita miliki, gitu. Padahal kan ini semua bukan milik kita. Nah, dan Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk coba deh korbankan anakmu. Boots, manusia mana yang mau? Ya kan, ini kan kalau mau kita pikirkan secara hati, secara logika gitu. Coba Boots ya, sampai anak kan tiba-tiba disuruh untuk disembeli. Pasti kan secara kita nih manusia, apalagi seorang ibu, nggak akan mungkin. Tapi sebenarnya ujiannya adalah maukah kamu melepaskan apa yang sebenarnya bukan milikmu. Iya. Nah, jadi ketika pada hari raya Idul Adha itu, kalau misalkan di dalam Al-Quran ini jadi perintah. Karena di dalam surat Al-Kautsar itu di ayat kedua, mungkin kok Boots nggak begitu paham, tapi nggak apa-apa, nanti kita pakai bahasa Indonesia. No? Oh iya. Fasholli lirobika wanhar. Yang artinya? Yang artinya hendaklah kamu melakukan sholat dan berkurbanlah.
Nah, karena inti daripada berkorban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat bahwa yang kita punya ini di dunia ini adalah miliknya Allah. Benar. Kalau kita udah sering berkorban, lama-lama tuh kita nggak akan merasa bahwa kehilangan itu menjadi makna yang berarti. Harta hilang kita nggak ngeluh. Pasti kalau manusia, ya Allah, gue tuh nyari duit bertahun-tahun, tiba-tiba belas hilang tuh pasti ada yang ngerasa nggak enak kan. Nggak usah gitu. Ada yang orang tuh ya Buts ya, warisan yang bukan dia cari. Ya kan ketika orang tuanya meninggal, ini bisa berantem loh. Padahal dia nggak nyari, betul. ya kan. Tapi dia berantemin, berasa seakan-akan dia punya. Nah, padahal itulah pesannya di dalam Idul Adha ini, kita untuk berkorban. Artinya untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwasannya udahlah yang punya kamu hari ini bukan punya kamu. Nah, jadi memberikan, kalau misalkan sebenarnya di dalam Islam tuh ada zakat. Nah, kalau dalam Kristen tuh ada persepuluhan ya. Perpuluhan. Nah, kita ngeluarin zakat nih. Kalau dalam 1 juta hanya berapa? 2,5%. Ya kan? Nah, tapi kalau nominalnya udah gede nih, 1 M, 2,5%, itu udah bisa beli mobil. Nah, dan kadang-kadang kita tidak melakukan itu karena kita tuh merasa bahwa aduh sayang ya tuh dikasih gitu loh, karena ngerasa ini punyaku. Iya, gitu betul. Loh. Nah, jadi begitu loh. Hakikatnya adalah pertama ketakwaan kita. Lu taat ya sama perintahnya Allah. Betul. Nah, kalau misalkan di dalam kehidupan sehari-hari itu lebih banyak nilai memberi, berbagi. Gitu loh, Bu. Sharing is caring. Oh iya betul. Jadi kalau lu kemarin dapat itu adalah bahwa tadi jangan sama di hati, artinya bukan kategori fakir miskin anak-anak terlantar enggak itu. Cuma mungkin kan pembagiannya ini itu jadi amanah loh bagi mereka yang akan mendistribusikan daging korban, itu harus benar-benar tepat sasaran. Nah, gitu loh, Bu. Kita mau tanya. Terus waktu kamu masuk di diklat itu, di penjara. Iya. Apa? Itu korbannya bagaimana? Kalau dulu jadi gini, tahun lalu juga pas aku bebas aku udah berkorban. Nah, aku ada. Atau sebagai korban. Jadi iya Dan. Bagus sedu. Mau bahas. Nyanda. Ini kan kurban. Iya kan, lama-lama ini bukan jadi konten Buts bertanya mengenai Idul Adha, tapi mengenai apa sih cerita sebenarnya Ji. Ya, udah sudah itu ya kan. Nah, jadi kalau di tahun lalu aku udah bebas, aku berkorban, ya kan, kambing karena mampunya kambing. Aku dan Keanu. Gitu. Nah, setelah itu tahun ini insya Allah aku sama-sama nih sama teman-teman yang lain gitu loh, kita beli 1 sapi. Nah, kalau 1 sapi kan boleh Dan baku kongsi begitu. Iya, tambah-tambah. Iya, 1 sapi itu insya Allah untuk 7 orang. Jadi alhamdulillah ya, ada Mbak Tina, ada orang tuanya Mbak Tina, udah 3, baru ada aku, Kianu, Enak, dan Serai. Jadi 7. Mau tanya, kita nggak boleh lagi berkurban? Islam atau Kristen? Kristen. Kan yang tahu kalau penghuni ajaran ada ndak itu? Ya toh. Nah, enggak, kalau jadi gini, ada bedanya loh ya antara berkurban dan sedekah. Kalau Buts potong ayam, nah itu nggak kategorinya berkurban, itu kategorinya sedekah. Nih gua potong ayam nih, gua kasih, itu sedekah. Tapi kalau berkurban itu karena ada makna dan hewannya itu udah ditentukan. Gitu. Jadi sapi, kambing. Nah, tahun ini tuh kita beli 1 sapi untuk ber-7. Kalau pas waktu aku di lapas tadi pertanyaan dirimu itu, kebetulan kan memang mampunya kan kambing. Kalau misalkan orang yang udah punya kelapangan rizki yang besar ya, kenapa harus kambing? Harusnya sapi gitu loh. Bahkan sekarang tuh ada yang namanya sapi apa tuh? Iya, pokoknya sapi yang benar-benar mahal gitu kan, yang mungkin bisa 100 juta gitu harganya. Nah, itu bisa jadi kurban. Tapi lagi-lagi jangan sampai niatan kurban itu jadi riya.
Ria itu Maksudnya? pamer. Oh. Karena kan nanti Si pasti korban foto. nanti Wagyu 5. Iya, Oh. tidak kira nanti dibacain gitu kan, karena kan dibacain kan nanti bahwasannya ini adalah hewan kurban dari Angelina Patricia Pinkan Sondak binti, nah terus sekian Nuduha Jabar Mas Said bin, nah itu dibacain sebelum disembelih karena kita harus ada akadnya yang menurut ustadznya aku nih, Bud. Jadi kalau misalkan kita ingin berkorban itu kan pertama niatnya jangan sampai ria. Tapi sesuai dengan kemampuan. Kalau misalkan tahun ini tuh bisanya sapi, nah kadang-kadang kan sapi sambaran sapi, biar sapi 10 tahun di sawah. Adalah sapi yang memang untuk kurban. Kalau Kayak gimana itu? Aduh, harusnya kita kemarin sama Boots ya, kita ke tempat penjualan hewan kurban tuh. Nah, itu tuh ada memang kriterianya. Bukan gitu. 10 tahun udah bajak di sawah kau bikin kurban ya. Nanti dagingnya buat siapa? Solanut. Iya, iya, betul. Memang harus ada gitu loh. Nah, udah gitu kalau misalkan sekarang nih ya, kan orang-orang merasa biar kalau dibacain tuh Angelina korban sapi. Iya. Jadi sapi muda, kambing muda. Iya ada kriteria, tapi maksudnya ini dalam sisi keriaannya ya, pamernya. Kadang-kadang kan orang ya cuman kambing gitu kan, berarti dia bisa menakar rizkinya. Oh, berarti sanggupnya cuman kambing gitu kan. Tapi ada kan yang misalkan sapi gitu. Ya, dilihat dari situ. Tapi jangan sampai ya, auzubillah min zalik gitu. Jangan sampai kita akhirnya berkorban hanya untuk pamer. Benar. Nah, jadi kalau misalkan sekarang pun aku berkorban sapi itu pun rentengan. Iya. Nah, dihitung sama seperti harganya satu kambing. Begitu loh. Jadi daripada satu kambing, ya kan mendingan sama temen-temen nih sama-sama enak adanya berapa gitu loh kita berkurban. Karena gini, Boots, dalam ajarannya tapi enggak mengurangi berkat itu. Justru kan itu ketaatannya kita kepada Allah. Iya. Dan ketika kita taat sama Allah, insya Allah kan rezeki mengalir ya. Karena kan kalau misalkan dalam ajarannya aku nih ya Boots ya, menurut hadis riwayat Muslim ya, jadi kita akan ada hadis tuh. Nah itu tuh si Ibnu Majah yang mengatakan bahwa kalau kita punya kelapangan rizki dan tidak berkurban, jangan sesekali mendekati masjid. Nah itu kan, itu kan isyaratnya adalah kalau kamu mampu tapi kamu tidak melaksanakan perintah Allah yang ada dalam surat Al-Kautsar itu, fasalli lirabbika wanhar, udah deh mendingan jangan masuk masjid begitu loh. Ini kan hadis riwayat ya. Dalam artian sebagai orang muslim yang taat, lakukanlah perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Nah, daripada lu ke masjid tapi lu nggak melakukan apa yang dikatakan Allah, udah deh mendingan nggak usah deket-deket deh, gitu bahasa sekarangnya. Nah, jadi kan keimanan kita itu kan ditentukan oleh seberapa besar kita melaksanakan yang menjadi perintahnya Allah. Sama lah di ajarannya Bus. Mengaku Kristen tapi kalau sikap tidak mencerminkan tidak ada kasih, iya kan. Cerita-cerita orang. Nah, julid artinya ya sudah gitu loh. Nah, kita juga begitu. Kalau misalkan kita mengaku Islam tapi tidak hidup dengan caranya Islam, nah makanya ya udah itu mungkin tafsiran zaman-zaman now lah. Dan sebenarnya gini, tadi kan ketaatan nih ya, ketaatan kita kepada Allah, menguji ketakwaan ya kan. Seberapa besar kita mau nih diuji sama Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan berhasil, anaknya loh ya, dan dia itu berikan. Nah sekarang Allah hanya minta kita satu sapi, dari mungkin penghasilan kita miliaran, kita masih berhitung sama Allah, astagfirullahaladzim. Ya kan, kita dikasih makan, kita dikasih sehat aja, tapi ketika kita diminta untuk berkorban, kita masih mikir, aduh kambing berapa ya hari begini ya. Nah kan itu kan jadinya kan enggak, Allah juga nggak ridho gitu lah sama kita. Nah terus kedua nih kan tadi intinya adalah untuk sesama kita berbagi kepada yang miskin, kepada yang berkekurangan gitu. Nah tapi yang lebih penting ini ketiga adalah pahala dari hewan kurban. Jadi gini buat dalam kepercayaannya aku nih, setiap tetes darah yang nanti mengalir ketika pasti sembelih, sebelum darah itu jatuh ke tanah, itu Allah sudah memberikan ampunan bagi yang berkorban. Jadi misalkan kita berkorban nih, Allah insya Allah menghapuskan dosa-dosa Angelina Sondak, Kianu gitu. Sebelum darah itu tuh jatuh ke tanah. Dan di akhiratnya nanti setiap helaian bulu,
darah yang menetes, kulit, itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Angelina Sonda, Keanu itu pernah berkorban, ampunilah dia dan masukkanlah dia ke dalam surganya. Jadi yang kita cari ini dari berkorban ini adalah ridhonya Allah, ampunannya Allah, supaya nantinya insya Allah kita tidak hanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tapi juga kita mendapatkan ampunan ketika mati nanti. Ini ada tertulis itu bukan kata Angie loh. Bukan kata saya. Ini karena kan kita juga berguru ya Pak Ustadz. Ustadz aku tuh kebetulan dari awal aku masuk di lapas itu sudah mengajarkan hakikat untuk berkurban. Nah tapi kan sebenarnya berkurban itu kan dalam kehidupan kita sehari-hari kita lakukan, gitu loh. Tapi bentuknya nggak perlu sapi, gitu kan. Nah misalkan ketika kita lihat orang yang sedang sakit. Kadang-kadang nih ya. Benar. Iya. Ji, sakit kok kita ya toh. Kita ada nih sebenarnya duit di dalam di tabungan. Tapi kita tuh nggak mau ngasih. Ya kan? Kita pikir aduh nanti bagaimana bayar listrik nanti gimana, bayar anak sekolah gimana. Kita masih mau keep untuk kita. Nah, tapi ada orang yang memberi dalam kekurangan dia. Saldo tinggal 9 juta misalkan. Ada orang perlu 5 juta. Ini hidup masih ada 1 bulan ke depan. Berarti kalau gue ngasih nih 5 juta, gue hanya hidup dengan 4 juta nih. Tapi dia yakin sama Allah bahwa ketika aku bantu orang ini, Allah juga nggak mungkin akan nggak akan tutup mata. Nah akhirnya dia ikhlas kasih ini 5 juta, 4 juta ini bisa jadi 40 juta, 400 juta gitu loh. Jadi nilainya dalam Idul Adha itu lebih kepada lu yakin nggak bahwa ini punya Allah, kalau Allah minta harus lu kasih. Dan ketika lu kasih bukan berarti lu miskin. Benar. Dan akhirnya lu dapat pahala, dapat ampunan dosa, dapat keluasan rezeki, dapat keberkahan dalam setiap perkara yang engkau lakukan. Begitu Pak. Kalau Pak kita, kalau orang mengasihi sesama, maka kasih Allah itu akan terus menerus. Betul. Jadi intinya ya begitu Kak Noglen. Artinya nah sekarang masalah yang tadi lu bilang kan. Anji kalau misalkan ada orang ngasih daging ke gue bisa nggak? Iya. Nah sesungguhnya halal boleh mau makan tuh? Kalau halal ya pasti halal karena kan dalam Kristen nggak ada yang haramkan kan. Betul. Kalau makan. Iya kan kayak itu kan anjing makan, babi makan. Mau kita nyana makan anjing. Iya kan. Nah kalau di Muslim itu ada beberapa hewan yang diharamkan. Benar. Nah, jadi nanti pembahas dalam podcast berikutnya. Ada DP aturan buat semua ada kan? Dan dia pedalin pula ada. Betul. Dan landasannya pun ada gitu. Kalau di Kristen kan pasti beda-beda lah. Tapi kan Advent juga nggak makan babi. Iya. Ya kan? Nah, karena mungkin ya udah. Nah, oke. Nah, setelah itu jadi kalau lu tahu harusnya gue nih mampu. Gue nih masih bisa beli 1 kilo sapi. Lu harusnya nggak terima. Gitu loh. Udah berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan. Oh waktu itu kita terima Angie. Soalnya terlihat cuma ikan garang di atas meja. Jadi anak-anak tak bilang terima kasih Tuhan berkat. Balik itu berarti pas sasaran, tepat sasaran kata Uno. Jadi itu tadi sekaligus mengkonfirmasi pada saat itu Glenn memang lagi menjadi fakir miskin. Nah, jadi sesungguhnya kan sekarang hukumnya nih kalau misalkan boleh nggak aku terima kalau misalkan kayak aku nih sama Keanu gitu lah sama anak-anak Kema insya Allah kita masih sanggup. Nah berarti kita tidak menerima. Nah tapi kalau bagi si penyembeli, ya maksudnya bagi yang berkurban, dia bisa tuh Glenn kayak aku tuh dulu waktu berkurban sapi, kambing, aku dikasih gitu loh untuk aku makan sendiri gitu loh. Itu artinya tidak mengurangi jatah dari kita memberikan. Tapi kalau misalkan kayak kita ini mampu, lu mampu. Ya kita rupa hari ini kita berkecukupan nih. Jangan terima. Jangan terima. Kasih pak orang lain. Kan hari ini berkecukupan. Oh kita kasih pak orang lain boleh dong? Iya, bisa dong. Yang lebih membutuhkan. Tapi sebaiknya ditolak yang dari pihak masjid itu. Bilang Jo, enggak, gue mau kasih ke... Aduh, ikan itu... Tapi kan kata tadi mampu beli 1 kilo sapi, ya kan? Nah inilah kadang-kadang sifatnya manusia. Nah kadang-kadang enggak. Ini tapi ini benar loh, Glenn. Kadang-kadang kita nih, gitu. Sebenarnya kita sanggup. Maruk. Maruk. Tapi kita dikasih sama orang, kita, wih kesempatan nih, janganlah ya dong, mumpung dikasih gitu kan. Nah padahal itu mungkin nggak jadi berkah gitu loh. Padahal kan kita sanggup nih, cuman akhirnya menu-menuhin
kulkas gitu. Tapi ya itulah anyway Idul Adha kita sebaiknya mengucapkan juga selamat Hari Raya Idul Adha kepada semua yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Aku dan Glenn, Kianu, anak-anak Kema Entertainment, semua deh tuh anak-anak Kema banyak banget nih ya kan. Ada Ena, ada Ena Sri juga gitu loh. Pokoknya semua tim cuannya Kema mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen.